Terima kasih banyak Bapak Ghazali dan Bapak dan Ibu. Kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini. Dan acara inti dibuka oleh kata sambutan dari Ketua Umum DPP APRI oleh Bapak Insinyur Gatot Sugiharto. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Gatot untuk dapat memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami sangat banggakan semua hadirin, terutama di sini hadir dari pemerintah, teman-teman dari Australia, teman-teman penambang dan pengurus APRI dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, dari Jawa, semua ada di sini. Hari ini adalah kali kedua kita menyelenggarakan kongres atau berkumpul secara nasional, di mana perjuangan kita masih tetap sama, yaitu kita memperjuangkan nasib para penambang, nasib kita yang selama ini masih belum mendapatkan perlakuan yang semestinya dari pemerintah. Melalui acara ini juga kita ingin menolak atau mengatakan bahwa anggapan-anggapan negatif tentang tambang rakyat itu tidak benar. Karena kami secara, ini adalah faktanya, kita mau berkumpul, kita mau datang ke Jakarta untuk merumuskan, untuk memformulasikan cara-cara yang baik, yang beretika, yang beradab, supaya tambang rakyat ini menjadi legal. Kita tidak ingin melakukan cara-cara yang tidak beradab, demonstrasi kemana-mana, hanya mencari siapa yang salah, hanya mengutuk, hanya mengumpat, hanya mencari kesalahan. Tidak, melalui asosiasi pertambangan rakyat ini, kita bersama-sama ingin secara tenang merumuskan bagaimana caranya supaya tambang rakyat ini menjadi legal, menjadi diakui. Karena apa? Karena bila tambang rakyat ini sudah legal, sudah mendapatkan tempat yang semestinya, maka ada banyak hal yang bisa dibangun atau dihasilkan dari tambang rakyat. Saya catat, nomor 1, tambang rakyat adalah mata pencaharian. Jadi kalau kita bisa nambang, pemerintah tidak usah pusing buka lapangan kerja. Rakyat bisa secara mandiri membangun lapangan kerja. Saya catat kita bisa membangun 5 juta lapangan kerja tanpa serupiah pun pemerintah harus turun tangan.
Mungkin dari penambang rakyat juga tidak sadar atau tidak menyadari bahwa apa yang dihasilkan itu secara ekonomi sangat bernilai. Ada 100 ton emas yang dihasilkan oleh tambang rakyat. Ada berjuta-juta kubik bahan galian atau material construction. Saya perkirakan lebih dari 100 triliun omset tambang rakyat. Dari sana, tambang rakyat bisa memberikan kontribusi hanya kalau legal. Karena rakyat sebenarnya ingin membayar pajak, membayar royalti, membayar retribusi kepada pemerintah. Bukan membayar pada oknum. Bukan membayar pada oknum aparat, oknum pemerintah. Kita mau membayar kepada negara supaya uang itu bisa untuk pembangunan. Setidaknya kita bisa membayar sampai 10 triliun rupiah setahun. Ada tuduhan banyak kalangan yang penambang rakyat itu anti lingkungan. Kalau ada 1000 hektar hutan, kita ingin menyejahterakan 1000 orang atau 1000 kepala rumah tangga. Kalau dilakukan dengan pertanian, berapa hektar hutan harus dibuka? Mungkin 1000 hektar itulah yang harus dibuka untuk kebun karet, kebun sawit. Tapi berapa hektar untuk tambang rakyat? 1000 orang perlu berapa hektar? Mungkin cukup 5 hektar. Sehingga sebenarnya tambang rakyat menyelamatkan ribuan hektar hutan. Bukan merusak. Ini persepsi yang harus diluruskan. Karena selama ini selalu pikiran orang tambang rakyat merusak. Padahal kita sangat efisien menggunakan lahan. 1 hektar bisa 500 orang, bisa 1000 orang. Di salah satu tempat pertambangan di Antam juga di daerah Cikotok, itu hanya 15 hektar. Itu bisa 20.000 penambang di sana. Semua hidup dan mendapatkan hasil yang baik. Apakah itu merusak lingkungan? Merusak juga, tapi sedikit. Kalau kita sudah dilegalkan, kita akan membangun namanya collective responsible mining. Kita akan secara sadar mengumpulkan iuran reklamasi. Sehingga ketika pertambangan sudah selesai, uang itu bisa kita gunakan untuk melakukan reklamasi secara mandiri. Tidak perlu pemerintah memikirkan, wah biaya reklamasi mahal. Makanya kalau diserahkan ke tambang rakyat, oke. Setidaknya 100 ton emas setiap tahun dihasilkan oleh tambang rakyat. Tapi kemana semua? Semua lari ke pasar gelap. Negara tidak mendapatkan manfaat apapun. Tidak ada pajak. Sementara rupiah kita sering naik turun. Saya yakin kalau tambang rakyat menjadi legal, emas yang 100 ton terdata dan menjadi kekayaan negara, maka rupiah akan menguat. Nah, ini penting sekali untuk dipahami oleh pemerintah karena selama ini emas yang ada di Indonesia semua keluar. Apakah pemerintah tidak tahu? Kura-kura dalam perahu. Tambang rakyat adalah
potensi ekonomi yang sangat besar, bukan kejahatan. Dan pada banyak pengalaman, tambang rakyat sering menyelamatkan negara dari krisis. Masih ingat bombing Batu Cincin, Akik? Ada banyak produk tambang rakyat yang dipuja-puja, dianggap batu mulia, dianggap hasil yang dikasihkan ke negara-negara tetangga, itu sebenarnya rakyatnya dianggap ilegal, tapi produknya dikasihkan untuk pemerintah lain gitu loh. Jadi negara Indonesia ini kita sadar dan mengakui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya sumber daya alam. Jadi sudah seharusnya rakyatnya pinter nambang. Betul nggak? Bukan hanya diajari bertani. Tapi rakyat Indonesia harus pinter nambang. Kalau pertanian hanya panen sebulan sekali. Kalau tambang, kita sangat berharap Bapak Presiden hari ini datang untuk membuka acara ini. Karena apa yang dilakukan APRI sesungguhnya adalah manifestasi dari visi misi Pak Jokowi ketika dia kampanye. Tapi sudah sekian tahun, mana perhatiannya pada tambang rakyat? Saya masih berharap, karena saya melihat Pak Jokowi orang yang sangat baik. Mungkin informasi-informasi yang baik tentang tambang rakyat masih tersumbat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh putus asa ataupun kecil hati. Karena kita menjadi sebesar ini, ada dibantu oleh pemerintah. Kita berdiri di kaki sendiri. Jadi didukung atau tidak, kita akan berjalan ke arah yang baik. Setuju nggak? Penambang rakyat, kalau saya perhatikan, adalah manusia Indonesia yang teruji sebagai orang yang pemberani, tidak cengeng. Dia masuk ke lubang yang begitu dalam. Kalau kita di dalam mematikan lampu, itu lebih gelap daripada malam. Kalau kita tutup mata, itu masih ada merah-merah, ada seperti. Tapi kalau kita di dalam lubang tambang, itu gelap-lap. Tapi itulah yang dilakukan oleh para penambang demi kehidupan. Daripada hidup mengemis, lebih baik mati. Hidup APRI! Hidup APRI! Hidup APRI! Satu kali kita berjalan langkah pada hari ke depan. Pemerintah Asosiasi Tambang Rakyat Indonesia mengusulkan, tapi kami adalah anak kandung daripada pemerintah Republik Indonesia ini, lebih kandung daripada yang datang dari luar. Pak Joko Widodo memang hari ini Bapak tak sempat hadir. 2, 3. Luar biasa sekali, silakan untuk diabadikan foto ini. Dengan demikian Kongres 2 Tambang Rakyat Indonesia sudah resmi dibuka. Kami persilahkan Bapak dan Ibu yang ingin mengambil foto bersamanya. Yang kami cari hanya untuk keberlangsungan hidup di seluruh generasi-generasi Indonesia, kami. dari Sabang sampai Merauke,
Kami dari NTT Kalimantan Selatan. sangat mengharapkan Ketua DPC saya Cipuningau, Kanyang RPW, Apri Maluku. Sekarang kita berbicara soal kawan-kawan tadi mutlak siapapun penambang rakyat wajib melaksanakan aturan collective illegal mining yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum. Tapi kenyataan tidak kita dapatkan. Bila mana kita mengusulkan akan pengakuan profesi terhadap negara, kita kurang segalanya. Dan di luar itu, kita bisa diskriminasi. Tapi ini panjenengan bapak-bapak atau saudara-saudara akan memberi kontribusi kepada pemerintah. Nah, syukur alhamdulillah tadi kalau disampaikan undang-undangnya sudah ada. Tinggal bagaimana APRI ini memperjuangkan keinginan-keinginan APRI masuk dalam PP. Maka wajar kalau hari ini kita meminta diskriminasi tersebut dihapuskan. target utama itu dilakukan, baru pengurusan tentang perizinan yang disampaikan Pak Ketua, sehingga kita gayung bersambut. Maka kalau itu sudah kita lakukan, apa yang diharapkan oleh Pak Ketua, kita dalam bentuk rumusan kongres ini kita lakukan hearing di tingkat DPR pusat, kita minta pertemuan dengan kementerian. Saya berkeyakinan memang Bapak-bapak sekalian untuk mendapatkan legalitas dan keseluruhan perlu waktu, persiapan, dan ini tidak mudah. Artinya APRI bisa mengakomodir seluruh Indonesia dengan kekuatan yang seperti ini. Kami bisa memberikan apresiasi yang luar biasa, dan ini adalah sebuah kekuatan yang menurut kami sangat dahsyat dan maha dahsyat. Monumen Nasional adalah lambang negara kita, lambang kejayaan negara kita. Saya memohon supaya pemerintah tidak merobohkan Monumen Nasional setelah tahu bahwa emasnya adalah dari tambang rakyat. Perusahaan apa yang membantu Mas Monas? Pesawat Garuda pertama kali yang membelikan siapa? Dari mana uangnya? Dari tambang rakyat. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya hanya untuk mengingatkan kita semua bahwa tambang rakyat itu ada di Indonesia. Adalah potensi ekonomi, potensi kekuatan bangsa yang seharusnya dilihat sebagai hal yang sangat positif untuk memperkuat ketahanan negara, bukan selalu dianggap haram. Saya agak kecewa dengan komentar Gubernur Jambi ketika dimintain keterangan ketika saudara kita ada yang tertimbun di Jambi baru-baru ini. Dia langsung berbicara, saya sudah koordinasi dengan Kapolda untuk mengusir, untuk legal. Jadi tidak ada pikiran itu apa masalahnya, kesalahannya siapa, apakah sudah pernah dibina. Apakah sudah disediakan WPR di sana? Sebagai pemerintah mestinya melihat itu rakyat Indonesia. Orang mencari makan, dia tidak mengemis di jalanan. Dia bertaruh nyawa menambang. Kalau tidak tahu caranya, diajari, dibina. Kalau ada masalah, semua bicara macam-macam. Seolah-olah melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Justru pada waktu diam-diam, semua terima uang dari tambang rakyat.
yang